Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, pada video ini IWB akan membahas tentang bagaimana respon Gigi Dalina, Cak. Bos Ducati yang terang-terangan teman-teman semuanya jelang balap Sachsenring Jerman. Ternyata bos yang memang dia juga kepala teknisi dari Ducati dan profesornya, Cak, melontarkan sebuah tantangan kepada Aprilia. Teman-teman, ini jarang terjadi. Ini juga membuat kita cukup penasaran, kenapa sekelas Gigi kok bisa sampai melontarkan tantangan yang jelas sekali bahwa dia tidak takut dengan Aprilia. Nah, teman-teman semuanya, informasi buat sampean bahwa pada saat kita bedah tentang Sachsenring, sampean harus tahu siapa sih Master of the Master di sirkuit Jerman ini. Dan sampean pasti tercengang bahwa ternyata sang raja, King of the King Sachsenring adalah Marc Marquez. Teman-teman, kalau kita membedah detailnya seperti apa, kita juga sudah share ke sampean kemarin, sirkuit inilah sebuah sirkuit yang anti-clockwise. Jadi jangan kaget kalau ini adalah sirkuitnya Marquez, Cak. Karena memang teman-teman selain dari skillnya, secara historical, kalau kita bedah di masa lalu dan juga sekarang ini, Marquez very strong untuk belokan ke kiri. Dan tidak pernah sekalipun satu pembalap pun mampu mengalahkan Marquez ketika belok ke kiri. Apalagi Mas sampean tahu sendiri kan Marquez saat ini cedera di bagian kanannya, Cak. Bahunya kanan, tulang humerusnya juga kanan. Dan itu membuat tentunya ternyata Sachsenring lebih nyaman dibandingkan dengan sirkuit Assen kemarin. Jadi teman-teman semuanya, kita dapatkan konfirmasi kemarin bahwa Marc Marquez memberikan penegasan. Kemarin kenapa dia terpuruk saat race Assen. Kemarin kenapa Marquez happy dengan posisi hanya finish ke-7. Marquez ternyata memang memberikan konfirmasi ke kita semuanya, Cak. Kemarin adalah sebuah survival mode. Sebuah safe mode, Cak, untuk mempertahankan posisinya. Karena kalau secara kalkulasi race pace ternyata Marquez mengakui, Cak, dia sebenarnya pace-nya hanya finish di posisi ke-11, Cak. Jadi dengan posisi ke-7 kemarin Marquez sudah happy. Karena Assen ini dipandang sebuah sirkuit yang memang satu, sangat berbahaya. Jadi dia cukup takut, Cak, dengan sirkuit Assen ini. Yang kedua, sirkuit ini adalah sirkuit yang betul-betul menguras tenaga. Physically dia benar-benar suffering dan dia mengakui dia struggle banget untuk mempertahankan kecepatan dari Ducati. Jadi teman-teman kemarin adalah sebuah kombinasi. Apalagi kalau kita bedah detailnya, Cak. Aprilia very strong di Assen. Jadi kenapa strong? Ya kita sudah bedah ya buat semuanya bahwa Ducati itu kuat di bagian belakangnya. Ban belakang atau di bagian rear traction. Sementara kalau Aprilia itu very strong untuk bagian front end-nya atau bagian depannya. Jadi kemarin Assen memang sangat pro kepada Aprilia yang menuntut front end kuat. Dengan fast corner yang tidak banyak stop and go itu membuat Aprilia memang untouchable. Dan terbukti, Cak, kemarin semua pembalap Ducati suffering. Fabio Di Giannantonio yang terbaik pun juga tidak bisa atau tidak mampu mengejar Aprilia. Jadi kemarin yang menguasai adalah Aprilia, Gura dan juga Raul Fernandez untouchable. Jadi itu sebuah kondisi yang faktanya memang menjadi penegas kenapa Marquez kemarin anteng aja, hanya bisa ya kita katakan nggak menggigit pas ya bahasanya, Cak. Hanya bisa menggigit jari bahasanya, Cak. Jadi memang kemarin Marquez menahan diri supaya tidak crash dan dia hanya mencari poin sebanyak-banyaknya. Nah, teman-teman, tapi di Jerman ini akan berbeda ceritanya, Cak. Kita dapat konfirmasi kemarin Marc Marquez mengatakan kepada publik, kepada media, bahwa kali ini dia akan attacking mode. Dia akan menyerang, Cak. Marquez mengatakan dia akan do the best. Ini adalah kesempatan dia walaupun dia merasa ya ini bukan favoritnya, Cak. Sachsenring itu bukan favorit Marquez. Ini sirkuit yang mungkin dia suka tapi bukan favorit. Jadi bukan best of the best lah, Cak. Kalau level dari kesukaannya Marquez untuk sirkuit ini. Tapi dia senang, tapi bukanlah favorit. Ini artinya apa? Marquez memang very strong di Sachsenring dan ketika kita melihat dari anti clockwise-nya sama tersendiri kan dengan komposisi tikungan yang kita sudah bedah pada saat kita membahas tentang Veda Ega, di mana komposisinya 13 tikungannya, ke kiri 10 kali, ke kanan 3 kali. Jadi artinya, Cak, memang pembalap harus rebah banyak banget ke sebelah kiri. Layout yang memang up and down. Jadi ada up and downhill maksudnya, Cak, ya. Dan di sana ada waterfall, di mana ketika kita membedah dari tikungan 9, 10, 11, dan 11 ini adalah titik krusial karena di sana, Cak, ban akan dingin dengan cepat. Ban kanan maksudnya, Cak, ya. Itulah kenapa kita dapat konfirmasi dari Michelin bahwa mereka meracik special tire untuk di Sachsenring ini. Nah, kembali lagi kepada Marquez, Cak. Jadi Marc memberikan konfirmasi kita semuanya dia akan attacking dan dia merasa pede untuk mendapatkan hasil yang bagus di Sachsenring. Walaupun Marc mengatakan ya tidaklah juara ya, tapi Marc memberikan konfirmasi
dia akan do the best dan dia merasa Sachsenring adalah sebuah sirkuit yang memberikan potensi untuk bisa masuk podium, at least ya, ataupun juara. Jadi teman-teman, konfirmasi tersebut memberikan kita gambaran bagaimana dengan Marquez. Dan apakah Marquez ini bluffing, Cak? Enggak juga, Cak. Sama intip saja ya, teman-teman. Data yang bisa kita share ke sampean semuanya ya. Ini adalah gambaran kesampaian bagaimana memang kalau kita bedah dari sejarahnya Marc Marquez, ini adalah King of the King di Sachsenring Jerman. Nah, teman-teman, saya melihat lampiran ini, Cak ya, bagaimana Marc Marquez kalau kita lihat ya, ini adalah record sirkuit yang kita sedang bahas, Cak. Ini adalah MotoGP. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dari recordnya, maka kemenangan terbanyak dikuasai oleh Marc Marquez, Cak. Marquez menguasai 9 kali kemenangan dan ini luar biasa. Tidak ada satupun pembalap, Cak, yang mampu ya mengalahkan Marquez, bahkan sekelas Giacomo Agostini, Cak, sang legendaris yang ya secara rekodnya kan juga luar biasa. Agostini pun tidak mampu untuk menahan Marquez di Sachsenring ini. Agostini hanya memenangkan 6 kali, termasuk juga Mike Hailwood. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari ini datanya, Cak, memang Marquez memborong kemenangan di sirkuit ini. Bahkan tahun kemarin saya sendiri kan, Marquez sempat melakukan kesalahan, ya dia wide atau melebar, tapi tetap yang menang adalah Marquez. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran kesampaian ya, bahwa memang Marc secara kalkulasi teknis dia akan menjadi raja di sini. Apalagi, Cak, secara kalkulasi pole terbanyak pun Marquez juga, ya kita lihat bahkan Marquez mengalahkan Max Biaggi yang menorehkan 4 kali, sementara pole di Sachsenring Marquez menorehkan atau meraih 8 kali pole di sini. Casey Stoner ke 4 kali juga, dan Max Biaggi juga 4 kali. Jadi teman-teman, kalau kita lihat secara ranking, apalagi secara historical ya, teman-teman, memang tetap Marquez adalah King of the King di sini. Walaupun, Cak, nah ini adalah rekor yang bisa kita share ke sama semuanya, bahwa untuk rekor sepanjang masa, lap time-nya ternyata bukan Marquez, Cak, sang pemenang. Akan tetapi yang menguasai adalah Fabio Di Giannantonio. Dan teman-teman, yang pole terbaik pun juga ditorehkan oleh Jorge Martin. Jadi 2024 ya teman-teman. Jadi memang Martin Supervasi sini pula. Lap time terbaik pun juga ditorehkan oleh Jorge Martin di 2024 dengan 1 menit 20. Sementara top speed di sini ditorehkan oleh Pecco dengan 306,8 km per jam. Artinya apa, Cak? Record untuk ya poolnya, rekor sepanjang masa, kemudian juga lap time terbaiknya, top speed, ternyata Marquez tidak masuk di sini, Cak. Adalah bukti kepada kita bagaimana kuatnya Marquez walaupun dia tidak mampu menjadi yang terbaik untuk record-recordnya. Tapi pemenang ternyata dia adalah langganannya. Nah, teman-teman, dari sini, Cak, kita intip bagaimana potensi Marquez kalau kita lihat dari, yes, ini Kang Mas ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita melihat dari ranking saat ini memang possibility Marquez untuk mencoba mengejar Jorge Martin terbuka, Cak. Kita sudah bahas ya bagaimana kesampaian semuanya sebelumnya. Marquez memang targetnya besok ya, maksudnya target Marquez besok adalah juara di sini, Cak. Walaupun dia juga mengatakan possibility podium oke. Tapi kalau dari kacamata IWB, sepertinya Marquez membidik kemenangan. Dan di sini, Cak, kalau kita lihat dari data klasemen sementara, maka Jorge Marco ya tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Martin menjadi penguasa dengan 193 poin. Kedua, Marco Bezzecchi yang dipaksa turun kedua dengan terpaut 7 poin dari Jorge Martin, Cak. Sementara Fabio Di Giannantonio masih nongkrong ketiga. Dia menjadi pembalap Ducati terbaik di sini, Cak ya. Jadi bukti bahwa memang Fabio ternyata very consistent, semakin kencang dan kencang. Sementara Ai Ogura, Mas, ternyata juga melesat ke posisi 4 setelah sebelumnya menang pada saat race kemarin. Dan Marc Marquez ini, Cak, yang tidak pernah kita menyangka, Cak, karena Marquez sebelumnya pada saat dia cedera, Marquez terlempar dari 10 besar, dan ini membuat kita ya ibaratnya potensi untuk Marquez mengejar pasukan Aprilia itu sangat minim sekali. Tapi ternyata teman-teman, kita nggak menyangka Marquez terpaut hanya 40 angka, yang mana artinya, Cak, potensi untuk mengejar Jorge Martin terbuka. 40 poin ini kalau kita lihat untuk race sekarang cukup dekat, Cak, karena ada sprint race dan lain sebagainya. Dan itu, Cak, yang menjadi gambaran kita semuanya bahwa Marquez ternyata cukup pede dengan yang akan dijalani dia, dan dia saat ini ingin memberikan beberapa poin yang penting, yang mana dia ingin memperbaiki kondisi fisiknya. Nah, kenapa, Cak, Raul Fernandez, Cak ya, ini adalah bukti kepada kita semuanya betapa kuatnya Aprilia, Cak. Bagaimana Aprilia bahkan sekelas satelit timnya pun, Ai Ogura dan juga Fernandez bisa nongkrong di posisi 6 besar. Sementara Acosta membayangi di posisi ke-7 dengan 60 poin terpautnya. Pecco di 8 ya posisinya, dan Alex Marquez 9. Sementara Fernando Guer nongkrong di posisi 10, Cak. Ini gambaran, Cak ya, bagaimana masing-masing untuk posisi pembalapnya. Nah, Cak, ini adalah tulisan IWB, Cak.
di mana kita lihat bahwa sebenarnya memang Marquez cukup pede setelah dia merasakan bagaimana fisiknya setelah operasi, dan Marquez mengatakan motornya bekerja dengan baik, tim bekerja dengan baik, pikiran saya pun bekerja dengan baik. Kami perlu melatih kondisi fisikku untuk melangkah maju musim panas ini. Liburanku akan lebih pendek karena aku ingin berkembang dan melihat seberapa jauh kami bisa melangkah dengan lengan kanan ini. Yes, itu kata Marquez. Nah, teman-teman, selain dari Mark yang memberikan konfirmasi ke kita semuanya, Samen harus tahu bahwa ternyata sekelas Gigi Dalina pun melontarkan pernyataan yang menarik bagi kita semuanya. Teman-teman, Samen tahu kan Aprilia very strong. Aprilia mengacak-ngacak Ducati. Aprilia untouchable di tangan Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin. Dan Samen tahu sendiri kan, bahkan untuk record Ducati pun putus oleh Aprilia. Maksudnya record untuk nyambungnya Cak kemenangannya. Konfirmasi kita dapatkan dari Gigi Dalina yang memberikan pernyataan yang menarik sekali, Cak. Ini kata Gigi Dalina, Cak ya, yang poinnya adalah dia tidak takut sama Aprilia, dia akan berjuang dan dia merasa tertantang oleh Aprilia. Berikut kata Gigi, Cak, yang kita terjemahkan dari MotoGP, kemajuan mereka Aprilia tidak membuatku khawatir atau takut. Justru hal ini memberiku motivasi lebih untuk bekerja dan mendorong semua orang untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kami belum 100% saat ini, kami masih perlu melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian, tapi kami sudah dekat. Dan dalam beberapa kesempatan kami berhasil menang mutlak. Kami baru berada di pertengahan musim, jalan kejuaraan masih panjang dan kami ingin melakukan segala cara untuk memungkinkan untuk memenangkannya. Itu Cak ya, kata dari Gigi Dalina Kang Mas. Jadi teman-teman sudah jelas sekarang ya, sekelas Gigi ternyata terganggu Mas. Ya itu walaupun bagaimanapun mungkin dia memberikan pernyataan seperti itu, tapi nyuwun sewu Mas. Kalau kita boleh jujur secara psikologis berarti ya Gigi Dalina ini terganggu dengan Aprilia. Kalau enggak mungkin dia memberikan pernyataan, aku tidak takut, bahasanya demikian. Tapi ini adalah sebuah kompetisi yang seru, Cak. Ini adalah kompetisi antara Italiano. Dan teman-teman ketika ada pride, ketika ada kebanggaan Mas, di sana pasti ada perjuangan yang keras sekali. Dan sama harus tahu pula, di sana ada seorang yang bisa kita katakan menjadi penentu dalam perjuangan nantinya. Marc Marquez ya, sang penentu untuk Ducati, karena memang sekarang ini realistis. Walaupun Fabio Quartararo ya, Fabio Di Giannantonio maksudnya ya, jadi Fabio Quartararo, Cak. Di sana Kang Mas, tapi tetap ternyata Ducati fokusnya kepada tim Factory, itu pasti Mas ya. Tim Factory berarti Marc Marquez, karena Pecco ya cukup jauh, Cak. Jadi teman-teman, pernyataan dari keduanya, kedua ikonik Ducati ini, sekarang kita sebutnya ikonik lah ya, karena memang di sana Marquez, dan Marquez merasa secara feel untuk motornya oke, timnya oke, sportnya, hanya fisiknya yang perlu diimprove dan Marquez akan menyerang. Sekali lagi, Marquez akan menyerang dan di musim ini dia merasa bahwa semuanya akan possible. Itu adalah gambaran ke kita bagaimana nanti perjuangan pada saat race nantinya, Cak. Race yang tentunya akan menjadi penentu bagaimana pembalap untuk mencoba siapa yang menguasai tahun ini, dan IWB yakin sekali nantinya pasti Aprilia berjuang keras untuk mencoba mematahkan dominasi dari Ducati, Cak. WP nggak akan mencoba menjabarkan kembali Sachsenring yang kita sudah ulas buat sampean kemarin. Kita nggak usah membahas mengenai detailnya, tapi yang jelas Mas, ini ada tikungan yang demanding sekali buat ban. Tikungan yang menguras ban sebelah kiri. Dan itu juga membuat pusing Michelin, Mas. Michelin ternyata konfirmasi kita dapatkan mereka meracik special compound, Mas. Special tire, di mana karkasnya dibuat berbeda dibandingkan dengan beberapa sirkuit lainnya. Teman-teman, ini adalah sebuah sirkuit yang tidak balance sama sekali. Kita sudah share ke sampean kemarin bagaimana posisi untuk tikungannya. Ke kiri 10 kali, ke kanan 3 kali. Artinya apa? Artinya ban sebelah kiri akan diberikan stres yang luar biasa. Pressure yang kuat sekali, temperatur yang sangat tinggi sekali. Di sisi yang lain, ban kanannya tiba-tiba ya bisa kita katakan akan drop. Jadi teman-teman, ketika kita mengamati kemarin pada tikungan 4, 5, 6, 7, dan 8 Mas. Itulah tikungannya semuanya menghajar sebelah kiri, Cak. Jadi ban kiri akan dikuras habis. Konfirmasi dari Michelin mengatakan bahwa ketika ban kiri tersebut digunakan all the time, dan kemudian pada saat jedah tersebut, maka temperatur ban kanan akan turun drastis, dan itu akan membuat tentunya ban kanan mengalami cooling yang tidak wajar. Jadi pendinginan yang nggak wajar, dan itu berpotensi membuat pembalap crash pada tikungan 11 yang sudah ibu besar ke sana semuanya. Nah, teman-teman, untuk menyikapi itu ternyata kita dapatkan konfirmasi dari Michelin bahwa mereka meracik special compound. Yang mana Mas? Sebelah kiri itu karkasnya atau dindingnya diperkeras. Jadi lebih keras dibandingkan dengan biasanya, dan asimetris compound atau asimetris tire maksudnya ya. Di mana untuk ban ini, Cak,
sebelah kirinya diperkeras, sebelah kanannya lebih empuk. Jadi memang kita dapatkan konfirmasi Michelin meracik ban khusus di ban belakangnya. Medium, yang soft, yang hard, semuanya ada asimetris. Jadi pembalap bisa memilih dengan fleksibel, Cak. Nah, teman-teman, fokus dari Michelin memang di bagian belakang. Karena di sanalah ban akan betul-betul kena stres. Itu kata dari Michelin, Cak ya. Sementara ban depannya juga sama. Traksi itu penting sekali. Power delivery ya, pada saat pembalap buka gas, pastikan power disalurkan ke ban belakang. Dan situlah pressure atau stres itu sangat kuat di bagian ban belakang, walaupun depan sama. Kan depan untuk membelokkan, Cak. Tapi tetap ya, bahasa dari Michelin bahwa ternyata mereka memberikan konfirmasi bahwa Sachsenring itu adalah sebuah sirkuit yang menguras ban belakang. Dan teman-teman, untuk bagian kanannya, nah ini special compound juga nih, Cak. Jadi lebih lembut dibandingkan dengan biasanya. Nah teman-teman, Pierre Taramasu memberikan konfirmasi kita semuanya untuk meracik ban yang khusus, Cak. Dan berikut kata Pierre Taramasu, bos technical dari Michelin yang memberikan konfirmasi ini kata Taramasu, Cak. Sachsenring tanpa diragukan lagi merupakan salah satu sirkuit paling menuntut musim ini dari perspektif ban. Selain fakta bahwa para pembalap membalap dengan arah berlawanan jarum jam, tata letak trek itu sendirilah yang terutama membuat sirkuit ini menjadi tantangan nyata. Antara tikungan 4 dan 10, motor-motor menghadapi tikungan kiri secara eksklusif. Akibatnya sisi kanan ban memiliki waktu untuk mendingin sebelum memasuki tikungan 11. Sebuah tikungan kanan panjang menurun yang tiba-tiba membebani ban dengan tekanan dan beban tinggi. Ini adalah sektor yang sangat rapuh, di mana ban hanya dikembangkan secara khusus untuk jenis tantangan seperti ini yang dapat menjamin tingkat performa yang mumpuni. Berkat pengalaman yang telah kami petik di sirkuit ini, kami telah memilih paket ban yang sangat cocok dengan kebutuhannya. Situasi-situasi seperti inilah yang membuat para pembalap membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Itu, Cak, kata Pierre Taramasu. Jadi memang kembali lagi ya, kalau kita membahas mengenai ban Michelin, mereka meracik ban khusus, Cak, di sini. Ban yang dikatakan akan spesial sekali karena memang sekali lagi kalau kita melihat dari pernyataan Pierre Taramasu, maka mereka bekerja keras untuk meracik ban sebelah kiri, very hard ya teman-teman, sangat kuat dan hard compound. Sebelah kanan soft ya teman-teman, dan teman-teman depan belakang itu memang mereka fokus lebih ke belakang untuk menerjemahkan power delivery dari power engine yang sangat besar sekali. Nah, jadi teman-teman itu, Cak, ya mungkin informasi bersama semuanya tentang Ducati dan juga tentang Marquez yang akan menyerang teman-teman semuanya. Dan apakah nanti Marquez mampu mengalahkan Aprilia di sini, Cak? Mengingat Aprilia, kembali lagi kalau kita melihat dari Aprilia very strong pada fast corner. Dan teman-teman di sini adalah sebuah sirkuit yang sebenarnya cocok buat Aprilia. Karena kenapa? Kita melihatnya, Mas. Ini adalah sebuah sirkuit yang very fast. Untuk bagian tikungan 6, 7, 8. Very fast. Tapi ingat, Mas, di sana juga ada sektor 1 yang banyak sekali tekukan ya, teman-teman, tekukan dan juga menuntut motor akselerasi. Keluar tikungan pada 3 dan 4 dan juga 5. Dan di situ biasanya memang Ducati sangat kuat. Tapi ingat, Mas, semuanya adalah kombinasi hasil. Dan ketika kita mencoba membedah data di masa lalu, maka ternyata kita lihat ya teman-teman, Ducati sangat kuat pada saat mereka mencoba untuk menaklukkan waterfalls ya teman-teman ya, pada saat turunan, dan kemudian mereka meneruskan kepada T12, T13, itu mereka sangat kuat sekali. Jadi memang pada saat keluar tikungan dan pada saat entry corner, out of the corner, Ducati kuat. Sementara Aprilia strong pada saat fast corner. Jadi kita akan melihat kombinasi balapan yang tentunya menarik untuk kita bedah, kita pantau seperti apa, dan yang jelas, Cak, apakah Marquez mampu mengalahkan Marco Bezzecchi dan juga Martin, termasuk juga Oyegura, Raul Fernandez? Biarkanlah waktu menjawab, Cak. Yang jelas kita pantau seperti apa. Dan ternyata memang tahun ini sepertinya starting di Sachsenring ini, Gigi D'Alina, bos Ducati, akan berusaha keras dan berjuang sekuat tenaga memberikan motor terbaik buat Marc Marquez. Kita tunggu seperti apa? Kira-kira komen di bawah, Cak. Kira-kira seman pede nggak dengan Marquez di Sachsenring? Komen di bawah, dan seperti biasa lah, semua suka video saya, like, share, dan subscribe channel Kang Mas. Semua salah di waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat